Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Halo guys. Nah, kali ini aku bakal kembali membahas seputar Poltekpar Medan, tapi lebih fokus kepada tes masuk ke Poltekpar Medan itu seperti apa. Jadi, video ini aku buat karena banyak banget calon polpers yang ngomen di video sebelumnya ataupun yang nge-DM di Instagram aku nanya tentang, "Bang, gimana sih tes masuk ke Poltekpar Medan? Jenis tesnya apa aja, kemudian gimana tingkat kesulitannya, ataupun gimana trik-triknya nih bang untuk ngerjain soal-soalnya." Nah, jadi guys, tes masuk ke Poltekpar Medan itu ada 4 tahapan tes. Yang pertama, tes psikotes. Yang kedua, tes bahasa Inggris tertulis. Yang ketiga, tes wawancara. Dan yang keempat, tes kesehatan. Di video pertama ini aku bakal ngebahas 2 tes pertama dulu, yaitu tes psikotes dan tes bahasa Inggris tertulis. Nah, untuk tes wawancara dan juga kesehatan bakal aku bahas di video selanjutnya, so please stay tune in this channel. Oke, yang pertama tes psikotes. Nah, apa sih tes psikotes itu? Jadi, tes psikotes itu adalah serangkaian tes yang dinilai oleh seorang psikolog dengan tujuan mendeskripsikan secara utuh aspek-aspek psikologis seperti watak dan karakter seseorang sesuai dengan yang dibutuhkan sebuah instansi atau klien. Oke, jenis psikotes yang pertama itu adalah deret gambar. Jadi di tes ini tuh kalian akan diberikan berbagai macam gambar dan pola, baik bentuk 2 ataupun 3 dimensi. Nah, tugas kalian itu yang pertama bisa rotasi gambar. Jadi dalam pola ini kita akan diberikan suatu gambar, lalu kita harus mencari gambar yang serupa dari pilihan yang diberikan. Nah, pilihan gambar tersebut akan diputar dengan derajat tertentu. Jadi selain gambar diputar, biasanya ada juga bagian kecil dari gambar yang diubah untuk membuat kita terjebak. Jadi hati-hati guys. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan gambar. Nah, ini yang paling sering banyak keluar ya. Dalam bagian ini kita harus mengamati pola dari berbagai gambar dan menentukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut. Nah, lanjutan gambar tersebut harusnya logis dan konsisten dari gambar-gambar sebelumnya. Yang kedua adalah membandingkan gambar. Terdapat gambar yang akan dibandingkan terlebih dahulu, lalu konsep perbandingan tersebut akan digunakan untuk membandingkan gambar-gambar lainnya. Kemudian, mencari gambar yang berbeda. Nah, pada bagian ini akan terdapat beberapa gambar dari pilihan yang diberikan, dan kita diharuskan untuk menentukan salah satu gambar yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Nah, yang terakhir itu jaring-jaring gambar. Tipe soal ini mengharuskan kita mencari jaring-jaring atas suatu benda 3 dimensi, misalnya sebuah kubus. Nah, kita harus membongkar kotak tersebut menjadi jaring-jaring atau sebaliknya, dari jaring menjadi bentuk kubus. Oke, tes selanjutnya adalah tes logika aritmatika. Jadi pada bagian ini kalian akan diberikan sebuah deretan angka, dan tugas kalian adalah melanjutkan deretan angka tersebut yang bagian yang kosong. Nah, caranya itu bisa kalian tambahkan, kurangkan, kali atau bagi di antara angka-angka tersebut untuk mengisi bagian yang kosong. Jenis tes selanjutnya adalah analog verbal test. Nah, tes ini berisi antonim, sinonim, ataupun analogi tes. Fungsi dari tes ini yaitu untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menghadapi suatu kondisi, dan juga berfungsi untuk penilaian seberapa jauh kamu menerka dan memahami sebab akibat pada suatu permasalahan. Tes selanjutnya adalah Edward Personal Preference Schedule atau disingkat EPPS test. Nah, tes ini fungsinya adalah menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang secara lebih detail. Tes ini terdiri biasanya dari 225 nomor soal, yang di dalam masing-masing soal hanya terdapat 2 pilihan jawaban seperti A atau B. Nah, pilihan yang kamu pilih ini biasanya menunjukkan atau sesuai dengan kepribadian kamu. Tips untuk mengerjakan soal ini adalah be honest. Yang pertama, be honest, jujur, pilih pernyataan yang paling sesuai dengan karakteristik kalian. Yang kedua adalah be consistent. Nah, kalau kalian di awal memilih pernyataan itu, ada kemungkinan di pertengahan atau di akhir pernyataan itu ada pernyataan yang sama dengan yang di awal. Jadi, konsistenlah dengan pilihan tersebut. Yang ketiga, jangan mengosongkan kolom jawaban. Meskipun kalian jumpa nih 2 pernyataan yang tidak sesuai dengan karakteristik kalian, usahakan aja untuk tetap diisi. Jangan dikosongkan, itu akan mengurangi penilaian kalian. Tes selanjutnya ada tes warteg. Bukan warung Tegal ya guys, warteg double G.
Nah, di sini kalian akan diberikan 8 kotak yang isinya adalah berbagai macam pola. Ada titik, ada garis lurus, ada lengkungan. Nah, tugas kalian adalah melanjutkan pola-pola tersebut menjadi sebuah bentuk gambar. Tujuan dari tes ini adalah menganalisa imajinasi, motivasi, dan kondisi emosional peserta psikotes dan juga menguji alur berpikir individu. Jadi berusaha untuk membuat gambar seimajinatif mungkin dan sekreatif mungkin. Tapi pikirkan dulu dari sekarang apa yang mau kalian gambar, sehingga nanti di kertas jawabannya itu kalian gak banyak coret-coret ataupun bekas penghapus. Oke, tes selanjutnya adalah draw a tree, menggambar pohon. Nah, ada beberapa ketentuan dalam menggambar pohon ini. Yang pertama, kalian jangan menggambar pohon pisang, pohon kelapa, pohon beringin, pohon bambu, umbi-umbian ataupun pohon berukuran kecil lainnya. Nah, dalam tes ini bukanlah tentang seberapa bagus gambar kalian atau seberapa mirip gambar kalian dengan aslinya, itu bukan. Jadi bagi kalian yang mungkin kurang bisa menggambar, it's okay, jangan takut. Tapi lebih dituntut kepada kelengkapan struktur pohon yang kalian buat. Misalnya kalian membuat pohon apel, buatlah pohon apel secara sempurna. Maksudnya pohon apel itu ada dahannya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada gambar buahnya, jelas buah apel. Kemudian sampai ke akarnya. Nah, yang dinilai itu adalah proporsional gambar. Misalnya gambar pohon dengan ukuran kertas jawaban, kemudian posisi pohon lebih ke arah mana, kemudian adalah ketegasan kalian dalam menggoreskan pensil pada gambar tersebut, apakah tegas sekali tarik ataupun putus-putus. Nah, kalian boleh deh googling after this ya, segala hal tentang tes ini, makna-maknanya apa aja, terus triknya apa aja. Dan yang perlu kalian ketahui adalah pada tes ini itu tidak ada salah atau benar, tapi lebih kepada untuk mengetahui karakteristik dan watak kalian. Selanjutnya ada tes draw a man atau menggambar orang. Nah, ada beberapa ketentuan juga dalam menggambar orang ini. Yang pertama sama, yaitu kelengkapan anggota tubuh orang tersebut, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, gambarlah orang sesuai dengan jenis kelamin kalian. Nah, bagi yang laki-laki, gambarlah seorang laki-laki, yang perempuan gambarlah seorang perempuan. Kemudian, kalian bisa menggambar orang tersebut sedang melakukan kegiatan. Misalnya sedang mengajar, kalian bisa gambar orang sedang menunjuk ini. Kemudian kalian gambar papan tulis. Ya, kreasikanlah semenarik mungkin. Kemudian sedang melayani mungkin, ataupun sedang memasak, ataupun kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah proporsional gambar. Gambar orang tersebut dengan kertas jawaban.